Apa yang paling kita hargai di dalam diri kita? Apa yang paling kita andalkan dalam diri kita? Apa yang kita anggap paling mulia dalam diri kita? Dan sesuatu yang mulia itu pasti yang kita harapkan, yang kita percayai, yang kita andalkan, memberi semua yang kita inginkan dalam hidup ini. Kenapa Tuhan tidak mau dirinya dibuat dalam bentuk fisik? Karena waktu kita membentuk waktu kita mewujudkan sesuatu dalam bentuk fisik Tuhan kita, berarti kita memasukkan Allah di dalam imajinasi kita. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap Engkau berkati dengan firman-Mu. Hati kami terbuka untuk perkataan-Mu. Hati kami terbuka untuk mengenal isi hati-Mu lebih lagi. Dan kehendak-Mu yang indah buat kami semua. Terima kasih Bapa, dan biar hari ini secara khusus kami meminta Engkau memberkati setiap kami yang datang hari ini dengan hati yang mencari Engkau. Berkati kami dengan pertemuan encounter yang indah sekali lagi dengan kasih Bapa buat kami semua. Berkati ya Tuhan setiap hati yang mencari, yang lapar dan haus akan Engkau dan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Mari buka bersama dengan saya di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-46. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Dibuka Alkitab kita sama-sama dan kita akan baca ayat firman Tuhan hari ini. Dan tema firman Tuhan untuk kita semua hari ini adalah Allah yang menggendong kita. The God who carry us. Haleluya. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang masih ingat masa kecil saudara, waktu saudara digendong oleh papa saudara, ya. Saat datang indah, saudara-saudara. Tapi hari ini ada satu janji yang indah dari Tuhan, dari Bapa kita di surga. Dia Allah yang menggendong kita. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 46 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dewa Bel sudah ditundukkan. Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan, yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Saudara-saudara, ini adalah pesan daripada Tuhan dan ini adalah pesan nubuatan. Artinya pesan disampaikan sebelum apa yang tertulis dalam pesan itu terjadi. Saudara-saudara, Yesaya, banyak ahli Alkitab, mereka menyelidiki dan mereka menyimpulkan bahwa Nabi Yesaya menyampaikan pesan daripada Tuhan, ya, oracle daripada Tuhan, itu antara tahun 740 sampai tahun 680 sebelum Masehi, ya. 740 until 680 BC. Jadi kurang lebih sekitar 60 tahun, saudara ya. Nah, Yesaya sendiri tentu umur lebih panjang daripada itu. Nah, jadi ini disampaikan sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Dan isi dari pesan ini menceritakan tentang dua nama dewa.
yaitu yang pertama namanya Bel, dan yang kedua namanya Nebo. Dan dua dewa ini, kalau saudara punya Alkitab yang terjemahan NLT, New Living Translation, dua dewa ini adalah dewa yang disembah oleh orang-orang Babilonia, orang-orang Babel. Nah, kalau saudara sempat ingat, saudaraku, dua raja pertama yang disebut saudaraku di kerajaan Babel, yang tertulis namanya di kitab Daniel, saudara tentu ingat, yang pertama namanya Nebukadnezar. Ingat ya nama itu ya. Nah, nama Nebukadnezar itu, saudaraku, kenapa dia pilih nama itu? Karena Nebukadnezar ingin namanya digandengkan dengan nama dewa yang dia sembah, yaitu Nebo. Oke? Nah, kemudian yang meneruskan tahta daripada Nebukadnezar adalah seorang di mana saudaraku Daniel juga hidup pada zaman itu. Saudara ingat namanya adalah Belshazzar. Saudara ingat Belshazzar satu kali pernah pada malam sebelum dia dibunuh, malam sebelum dia ke kerajaan Babel itu hancur, saudaraku, malam itu dia adakan pesta dan keluar tulisan di tembok. Saudara ingat cerita itu ya? Mene mene tekel ufarsin. Ya. Nah, nama Belshazzar dia pilih nama itu karena dia ingin namanya dilekatkan dengan nama dewa yang dia sembah, yaitu apa? Bel. Jadi, saudaraku, raja-raja ini begitu mempercayai dewa-dewa yang mereka sembah, dan saudaraku karena itu mereka ingin nama mereka ya ada, saudaraku, dekatkan sehingga identitas mereka ya didekatkan sekali dengan nama dewa-dewa yang mereka sembah. Nah, kemudian kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat tadi dikatakan Bel itu, saudaraku, ditundukkan dan Nebo direbahkan. Jadi, saudaraku, ini menunjukkan, saudaraku, bahwa dewa-dewa itu, saudara mengalami kekalahan. Nah, tetapi sebelum kita sampai ke situ, ada satu hal yang menarik, ya, dikatakan begini, bahwa dewa-dewa itu, kalau saudara membaca ayat 1, dikatakan mereka itu diangkut di atas binatang. Yang dimaksud diangkut di atas binatang bukan mereka itu ditaruh di atas binatang. Yang dimaksud begini, saudaraku, perhatikan ya. Ada kata images, saudara, images. Ya, images itu adalah bentuk. Jadi, saudaraku, dewa Bel dan dewa Nebo itu, mereka ada wujud fisiknya berupa patung. Saya tidak tahu seperti apa wujudnya, saudara-saudara. Saya tidak tahu seperti bentuknya, jadi wajahnya seperti apa, saya tidak tahu, saudaraku, yang dipatung itu. Tapi ada. Dan patung daripada Bel dan patung daripada Nebo ini, dari waktu ke waktu, saudaraku, diletakkan di atas kereta, kemudian diarak, saudaraku, di kota, di jalan-jalan kota dari kota Babilonia. Dan di situ, saudaraku, orang-orang menyembah, ya. Ini adalah perayaan festival daripada ini. Jadi, itu yang disebut oleh firman Tuhan ini, bahwa dewa-dewa ini harus diangkut lalu dibawa, gitu. Nah, kemudian di ayat yang kelima ayat yang ke-6 dan ke-7, saudara, Tuhan menceritakan lebih lagi sebenarnya dewa-dewa ini seperti apa, dewa orang-orang Babel ini seperti apa. Kalau saudara baca, lihat Alkitab saudara, ayat yang ke-6 dan ke-7. Orang mengeluarkan emas dari kantongnya dan menimbang perak dengan dajing itu adalah timbangan untuk logam mulia. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya juga sujud kepadanya. Jadi saudara ingat ya, dewa-dewa ini, saudaraku, nomor satu dibuat oleh manusia. Jadi mereka yang membuat sendiri, lalu setelah jadi, saudaraku, dibuat dari emas, lalu setelah jadi mereka sujud menyembahnya. Oke? Nah, sedikit catatan buat saudara semua. Kalau saudara ingat 10 perintah Allah yang Tuhan sampaikan kepada Musa di Gunung Sinai, ya, oke. 2 perintah yang pertama itu sangat penting. Perintah yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain. Artinya Tuhan tidak ingin orang Israel hatinya serong kepada Allah lain. Tuhan bukan hanya berkata begini, jangan kau menyembah Allah lain. Bukan hanya itu, maksudnya gini, jangan kau tinggalkan Tuhan atau menyembah Allah lain. Enggak, bukan hanya itu. Tuhan bahkan berkata, jangan engkau menyembah selain aku. Artinya, saudaraku, Tuhan tidak mau
Orang Israel, walaupun mereka tetap menyembah kepada Allah mereka, Allah Yehova, tapi mereka juga menyembah lain. Tuhan tidak mau mereka mendua hati. Bukan hanya tinggalkan Tuhan, mendua hati pun tidak boleh. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung, lalu kau sujud menyembah kepadanya. Jangan. Jadi saudaraku, benar-benar itu dilarang oleh Tuhan. Nah, kita mesti ngerti apa yang Tuhan maksud di sini. Yang Tuhan maksud di sini adalah jangan engkau sampai menyembah kepada patung dari berhala-berhala atau ilah-ilah lain. Bukan itu. Tapi yang Tuhan masukkan adalah begini. Aku tidak mau engkau membuat wujudku, wujud Tuhan Allah, di dalam bentuk secara fisik. Jadi Tuhan tidak mau, saudaraku, sebab saya ingat ya, Allah itu adalah roh. Saya ingat ya, itu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, Allah adalah roh, barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu berarti tidak punya wujud fisik, dan Allah tidak mau keilahiannya itu diwujudkan dalam bentuk fisik. Nah, kalau saudara ingat waktu Musa terima 10 perintah Allah itu di puncak Gunung Sinai, 40 hari saudaraku, dia dengan Tuhan ditutup oleh awan. Apa yang terjadi di kaki Gunung Sinai? Orang Israel bikin patung anak lembu emas. Saudara ingat cerita itu? Nah, saudaraku, kenapa mereka bikin patung anak lembu emas? Perhatikan, mereka bukan mau menyembah Allah lain. Mereka ingin Allah mereka itu punya wujud. Kenapa? 400 tahun mereka hidup di Mesir, mereka melihat orang-orang Mesir itu menyembah dewa mereka yang ada wujudnya. Ada patungnya, ada image-nya. Dan mereka ingin, kami juga ingin seperti itu. Nah, saudara-saudara tidak tahu bagaimana ceritanya, tetapi Harun yang saudaraku itu yang organize itu pembuatan patung itu, dan keluarlah saudaraku patung anak lembu emas. Dan mereka menyembah patung itu, saudaraku, menyembah patung itu. Mereka memperlakukan patung itu seperti Allah yang mereka sembah, itu Allah Yehova. Dan Tuhan datangkan hukuman yang sangat keras untuk mereka. 3.000 orang mati di kaki Gunung Sinai. Waktu Tuhan memberikan perintah itu. Nah, saudara-saudara, kenapa demikian? Karena nanti sebentar kita akan lihat bagaimana Tuhan itu membandingkan dirinya dengan dewa-dewa orang Babel. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan berkata gini, dewa buatan orang Babel itu adalah mereka kumpulkan emas, lalu cari tukang emas, artis emas, lalu mereka buat bentuk yang seperti dewa yang mereka inginkan. Nah, jadi kenapa saudaraku, Tuhan itu tidak ingin pribadinya itu diwujudkan dalam bentuk patung atau sesuatu benda fisik. Karena begini, berapa ya saudara suka gambar? Bisa gambar. Suka dengan bisa itu agak beda. Oke. Berapa banyak saudara suka gambar atau bisa gambar? Oke. Saudara gambar macam-macam, ya. Oke. Pemandangan lah, atau benda, kursi, rumah, macam-macam. Wajah saudara sendiri mungkin. Saudara tahu, semua yang saudara gambar, semua yang keluar dalam bentuk fisik gambar itu adalah hasil imajinasi pikiran kita. Setuju? Kita punya gambaran dulu di dalam pikiran kita, lalu kita tuangkan di dalam bentuk fisik. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak mau dirinya dibuat dalam bentuk fisik? Karena waktu kita membentuk waktu kita mewujudkan sesuatu dalam bentuk fisik, Tuhan kita, berarti kita memasukkan Allah di dalam imajinasi kita. Berarti kita sudah membuat Allah yang kita inginkan, yang kita bayangkan. God doesn't want to be the God of our imagination. He wants to be the God of revelation. Dia ingin kita itu mengenal dia bukan dari imajinasi kita, bukan dari apa yang kita rasa cocok, tetapi dari apa yang dia nyatakan lewat pewahyuan di dalam firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, kalau saudara ingin kenal Tuhan, tidak dengan jalan saudara merenung, lalu saudara bertanya, Tuhan,
Aku ingin lihat wajahmu. No. Kalau saudara ingin kenal Tuhan, baca firman-Nya. Baca Alkitab ini. Because our Bible is the revelation of the image of God. Dan bahkan saudaraku, Tuhan Yesus secara spesifik berkata kepada Filipus, Filipus, engkau sudah bersama-sama dengan aku sekian lama, tapi engkau tidak tahu siapa aku. Perhatikan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara-saudara, kalau saudara ingin kenal Allah itu seperti apa, Allah tidak kelihatan dengan mata jasmani kita. Baca Alkitab ini dan baca pribadi Tuhan Yesus. Saya akan menemukan, itulah Allah kita yang kita sembah. Allah satu-satunya, saudara perhatikan, Allah tidak ingin kita membuat patung atau benda apapun. Karena Allah hanya ingin menyatakan dirinya dengan caranya sendiri dalam bentuk fisik. Yaitu di dalam inkarnasinya di dalam Tuhan Yesus. Itulah wujud Allah yang kelihatan. Itulah gambar Allah yang kelihatan. Kalau saudara mengenal Tuhan Yesus, saudara mengenal pribadinya, saudara tidak usah tanya seperti apa toh Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kita sembah. Tuhan Yesus Kristus. Oke? Nah, jadi itu saudaraku. Jadi Tuhan berkata ini loh, dewa-dewa orang Babel itu diciptakan sendiri oleh manusianya, diciptakan sendiri oleh orang Babel, lalu mereka sembah. Tapi kalimat berikutnya penting. Tadi kan saudaraku, di dalam ayat yang ke-7, lihat Alkitab saudara, Yesaya 46 ayat 7. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya. Jadi, saudaraku, dewa-dewa orang Babel ini harus diangkat, harus dipikul oleh orang-orang yang menyembah dia, yaitu orang Babel. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kalau saudara baca di dalam ayat yang pertama tadi, dikatakan patung-patung dari Bel dan Nebo itu ditaruh saudaraku di atas binatang, yang artinya ditaruh di atas kereta yang diseret oleh binatang, ditarik oleh binatang, sampai binatangnya itu kelelahan. Allah mau berbicara kepada orang Israel pada waktu itu. Kamu lihat ya, semua berhala-berhala orang Babel itu membuat yang menyembah capek. Yang menyembah harus sacrifice, kumpulkan emas dulu. Penyembahan mereka adalah penyembahan yang dimana mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Bahkan saudaraku ada satu dewa lain saudaraku yang disebut oleh orang di dalam Alkitab dewanya orang Moab, namanya Kamos. Dewa Kamos ini bahkan menuntut penyembahnya saudaraku mempersembahkan anak mereka ke dalam korban perapian. Ada satu raja saudaraku dari kerajaan Yehuda namanya Manasye yang begitu jahatnya, keji di mata Tuhan, dan dia anaknya dilemparkan dalam perapian untuk nyembah dewa Kamos ini. Keji sekali di mata Tuhan. Jadi itu saudaraku. Jadi ilah-ilah orang Babel ini menuntut pengikutnya, menuntut orang menyembahnya untuk berkorban dan untuk mengangkat mereka, menanggung. Perhatikan ya, carry, perhatikan ya kata carry, oke? Diangkut, diusung. Oke, nah, mereka harus lakukan banyak hal. Sekali lagi, mereka harus korban. Setelah itu mereka harus angkat di pundak mereka, harus digotong kemana-mana sampai mereka rasa lelah. Dan setelah itu ditaruh di tempat di mana lalu mereka sujud menyembah. Tuhan berkata, itulah dewa-dewa orang Babel, Bel dan Nebo. Tapi bukan hanya itu, saudaraku. Pertanyaannya begini sekarang. Kalau orang-orang Babel itu dalam menyembah dewa mereka itu lakukan begitu banyak hal. Mereka dapat apa dari Bel dan Nebo? Jawabannya ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 saudara lihat, bagian yang kedua. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab. Jadi sudah dikasih persembahan emas, saudaraku ya. Sudah
diarak keliling, saudaraku sampai capek. Sudah ditaruh tempat yang paling bagus. Sekarang nangis kepada dewa ini, kepada Bel dan Nebo ini. Please help us. Tidak ada jawaban. Kalimat terakhir. Dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakan mereka. Nah, saudara-saudara perhatikan, Tuhan sampaikan kepada orang Israel. Dewa-dewa orang Babel, Bel dan Nebo, itu menuntut penyembahnya lakukan semua untuk mereka. Tapi mereka tidak lakukan satu hal pun untuk penyembah dan pengikutnya. Saudara-saudara, di dalam ini kehidupan kita, mungkin kita berkata, tapi saya enggak punya, saya tidak lakukan seperti orang-orang Babel pada waktu itu. Saya enggak punya Bel dan Nebo di rumah, saya enggak pernah jalan, ya angkat ini benda-benda itu. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa bicara soal berhala, itu bukan bicara tentang benda yang ada di luar. Karena berhala itu ada dalam hati kita. Berhala bicara tentang worship. Dan worship itu dalam hati kita. Itu sebabnya saudara-saudara, mungkin kita tidak ada benda di rumah yang kita sembah, tetapi kita bisa menyembah sesuatu dalam hati kita. Sebaliknya, kita bisa berada di gereja. Kelihatannya kita menyembah Tuhan, tapi hati kita tidak ada di sini. Worship is in our heart. Dan karena itu, kita mesti tanya dalam diri kita, apa yang kita sembah di dalam diri kita? Lalu kita berkata, tapi saya tidak pernah tuh nyembah apa yang lain. No. Apa itu worship? Berarti kan worship dari kata worth. Worth artinya berharga. Apa yang paling kita hargai di dalam diri kita? Apa yang paling kita andalkan dalam diri kita? Apa yang kita anggap paling mulia dalam diri kita? Dan sesuatu yang mulia itu pasti yang kita harapkan, yang kita percayai, yang kita andalkan, memberi semua yang kita inginkan dalam hidup ini. Memberi kepada kita kebahagiaan, memberi kepada kita kesejahteraan, memberi kepada kita makna hidup, memberi kepada kita tujuan hidup, memberi kepada kita identitas, dan semua yang lain yang kita cari dalam hidup ini, kita ingin dapatkan dari yang kita percayai, yang worth di dalam diri kita. Dan segala sesuatu yang worth itu akan menuntut worship. Menyembah. Dan Tuhan sampaikan pada orang Israel, kamu lihat orang-orang Babel itu. Mereka menyembah Bel dan Nebo. Mereka harus korbankan emas mereka. Mereka harus angkut sampai mereka lelah. Mereka harus taruh di tempat di mana mereka menyembah. Tapi mereka tidak pernah dapat apa-apa dari Bel dan Nebo. Dan saudara-saudara, perhatikan. Kalau ada sesuatu yang berharga dalam diri kita yang lebih daripada Tuhan, maka itulah sebenarnya yang sudah menjadi Allah di dalam hati kita. Saya tidak tahu apa itu, setiap kita punya berbeda-beda. Ada kemungkinan itu adalah studi kita, gelar yang kita sedang kejar. Itu mungkin pekerjaan kita, itu mungkin bisnis kita, itu mungkin harta kita, itu mungkin aset kita, itu mungkin image kita, penampilan kita, di mana kita ingin lewat itu, kita mendapatkan kebahagiaan, makna, identitas, fulfillment di dalam hidup ini. We can be so happy about ourselves. Saya tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah, saudara semua bisa refleksi sungguh-sungguh. Saya bisa renungkan sungguh-sungguh dan saudara pasti bisa aminkan ini. Segala sesuatu yang kita andalkan dan harapkan dalam hidup ini, itu harus kita beri korban, harus kita usung, harus kita carry, harus kita layani terus.
saudara mengandalkan pekerjaan dalam hidup ini, saudara harus work harder and harder and harder. Saudara mengandalkan studi, you have to study harder and harder and harder and harder. Saudara mengandalkan self-image, wow. Secara fisik, secara kepribadian, secara penampilan, you have to do a lot of things. Saudara harus pikul itu. Itu firman Tuhan. Saudara mengandalkan aset, mengandalkan kepemilikan, saudara harus pikul itu. Dan tidak jarang, kenapa saudaraku, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya reputasi yang baik, orang terkenal, namanya harum kemana-mana pergi dikerubutin oleh fans yang begitu banyak. Tapi banyak dari mereka mengalami stres, bahkan mereka mengalami keputusasaan. Banyak dari mereka nggak bisa tidur kalau malam. Loh, why? Itu kenyataan yang Tuhan kasih. You have to carry your idols. You have to sacrifice to your idols. Sementara idol itu tidak bisa memberikan kepada saudara. Ayat yang kedua, kalau kita kembali saudaraku, ayat firman Tuhan ini. Ayat 2 berkata begini, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu, mungkin saudara agak bingung ya, apa yang dimaksud tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Nah begini saudaraku, di dalam Tuhan itu ingin orang Israel itu tahu bahwa ada sedikit pemisahan antara dewa dengan idolnya, dengan wujudnya. Dewanya namanya Bel dan Nebo, wujudnya dalam bentuk patung. Jadi yang dimaksud ayat 2 adalah dewa itu, Bel dan Nebo itu, yang orang Babel percaya ada itu, tidak bisa menyelamatkan patung-patung mereka. Oke? Apa yang Tuhan maksud di sini? Saudara-saudara, pada tahun 539, bangsa Media Persia dipimpin oleh seorang raja namanya Koresh, bahasa Inggrisnya Cyrus. Tadi saya sudah sebutkan, menyerang kerajaan Babel yang lagi berkuasa saat itu. Dan pada waktu itu, Bel dan Nebo tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan kerajaan Babel. Dan saudara, di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris saya mendapatkan klarifikasi dari ayat yang kedua ini. Itu kata tidak dapat menyelamatkan kebawahannya itu dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan dan mereka pergi sebagai tawanan. Ya, saya lihat dari Good News Translation. It's getting clearer and clearer. Katakan ini, the idols cannot save themselves. Jadi waktu kerajaan Babylon itu diserang oleh Media Persia, ternyata dewa Bel dan Nebo tidak bisa melindungi kerajaan Babylon. Kenapa? Jangankan melindungi rakyat Babilonia, melindungi diri mereka sendiri aja nggak bisa. Lihat ayat firman Tuhan ini. Itu sebabnya dikatakan mereka tidak bisa selamatkan orang lain. Ayat yang ke-7 tadi, sudah bacakan. They cannot save their people. Karena mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian, New English Translation, pakai terjemahan yang agak berbeda, yang memperjelas, yaitu apa? They are unable to rescue the image. They itu siapa? They itu adalah Bel dan Nebo. Jadi waktu saudaraku patung-patung mereka itu ya di-abuse, dilecehkan saudaraku, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dewa-dewa ini. Menunjukkan they are so powerless. Walaupun mereka itu sudah dikasih semuanya oleh orang-orang Babel. They have been given everything by the people of Babylon. They don't give a thing to the people. New Living Translation, ini yang paling jelas. Both the idols and their owners are bowed down. Kalimat berikutnya ya.
The gods cannot protect the people. Bel dan Nebo tidak bisa melindungi orang-orang Babylon. And the people, the Babylonian, cannot protect Bel and Nebo. Saudara, tidakkah ironis bahwa ternyata orang-orang Babilonia itu harus memprotek dewa-dewa mereka. Kan harusnya dewa mereka yang protek. Itu yang harusnya, tapi ternyata itu yang terjadi. Tapi dengar saudaraku, di sini adalah kebenaran Allah. It is very profound truth for every one of us that you must listen. Saudara-saudara, segala sesuatu yang kita andalkan dalam hidup ini, yang kita percaya memberi kepada kita future, yang memberi kepada kita masa depan, memberi kepada kita kebahagiaan, memberi kepada kita makna hidup, memberi kepada kita semua dalam kehidupan yang kita paling inginkan. We have to protect them. And cost a lot to protect them. Kalau saudara percaya, pekerjaanmu yang akan memberi engkau makna hidup, status, memberi engkau semuanya, kenikmatan, saudara harus berusaha mati-matian protect your career. Sudah ngerti saya maksudnya? Kalau saudara percaya image saudara, penampilan saudara, itu yang memberi kepada saudara makna hidup ini, memberi kepada saudara nilai dalam hidup ini, you have to protect your appearance. Nggak tahu saudara harus ngaca berapa kali sehari, saudaraku. Saudara harus jaga baik-baik. Itu sebabnya, saudaraku, sekarang saya baru ngerti betapa meaningful istilah yang saya belajar setelah saya pindah ke Melbourne ini dari beberapa saudara. Jaim. Singkatan dari jaga image, protect image itu. You have to protect them. Ya, tapi Tuhan berkata, dua-dua, dewa orang Babel, rakyat Babel, dua-dua lenyap, dua-dua gagal. Mereka tidak bisa protect satu sama lain. Saudara, kalau saudara ingin tahu ini, ada satu perbandingan yang menarik dengan Allah orang Israel, Allah Yehova. Saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal yang keempat, itu ada cerita yang menarik, saudaraku. Cerita yang tragis tapi juga menarik. Waktu itu, saudara tahu bahwa waktu orang Israel keluar dari Mesir, ya di tengah padang belantara waktu mereka mau masuk tanah Kanaan, Tuhan kasih perintah kepada Musa untuk bikin namanya kemah tabernakel. Dan Tuhan kasih Musa perintah untuk membuat satu benda yang sangat khusus, namanya tabut perjanjian. Sudah ingat itu ya? Oke. Nah, tabut perjanjian itu selalu dibuat, dan tabut perjanjian itu ditaruh di kemah tabernakel di ruangan Maha Kudus yang melambangkan kehadiran Allah di situ. Nah, di kitab 1 Samuel, tabut Allah itu, tabut perjanjian itu ada di sebuah kota namanya Silo. Dan ada di rumah Tuhan yang menjadi kepala rumah ibadat itu namanya seorang imam namanya Eli. Dan saudara ingat Samuel itu hidup, saudaraku, di bawah bimbingan dari Imam Eli. Saudara ingat cerita itu ya? Nah, oke. Nah, Eli, saudaraku, punya dua anak namanya Hofni dan Pinehas. Ini, saudaraku, karena bapaknya imam, maka anaknya juga jadi imam. Tapi dua imam yang sangat durhaka. Sudah benar-benar, saudaraku, benar-benar durhaka. Dosa mereka itu benar-benar dosa yang menjijikkan, dan mereka berbuat itu terang-terangan. Curi persembahan, saudaraku. Dari jemaat yang datang, bawa daging, saudaraku, dipilih yang enak, saudaraku, makan, oke? Baru sisanya dibuat persembahan, saudaraku, benar-benar kekejian di mata Tuhan. Bahkan mereka berzina dengan perempuan-perempuan yang melayani di bait Allah itu. Oh, saudaraku, Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, tetapi never test the patience of God. Dan satu kali, tentara Filistin menyerang Israel, dan dua orang ini, Hofni dan Pinehas ini, punya ide yang mereka pikir brilian. Hehehe. Kalau kita mau perang, jangan lupa bawa tabut Allah ini. Ini kunci kemenangan kita. Mereka pikir tabut itu bisa menyelamatkan mereka. Dan saudara,
Mereka bawa Hofni Pinehas dengan 2 orang lagi pikul tabut itu. Tentara Israel perang sama orang Filistin, kalah total, dipukul mundur, dan Hofni Pinehas mati di medan peperangan. Ternyata tabutnya tidak bawa berkat, malah bawa kutuk. Kenapa? Bukan tabutnya, tapi orangnya yang tidak kudus. Saudara-saudara, kekudusan Allah jangan pernah dibuat permainan. Nah, orang Filistin lihat tabutnya kan geletak di situ. Orang yang ngusung udah mati. Mereka berkata, nah, mereka pikir ini kan dewanya orang Israel. Jadi mereka, kita bawa pulang ke ibu kota Filistin, namanya kota Asdod. Dibawa ke kuil tempat dewa orang Filistin itu ada, namanya Dagon. Lalu, tabut perjanjian itu ditaruh di kaki dewa Dagon. Orang Filistin berkata, lihat sekarang ya, Allah orang Israel sujud sama Allahnya orang Filistin. Ya. Saudara-saudara ingat, tadi Tuhan ngomong, Bel dan Nebo, waktu patung mereka itu diperlakukan seenaknya, dihina, dibuat main-mainan, mereka tidak bisa bikin apa-apa. Sekarang bagaimana dengan tabut Allah? Besok pagi orang Filistin masuk ke kuil Dagon, patungnya jatuh. Mereka bilang, ini mungkin tadi malam ada gempa, ada tremor, oke? Kita berdirikan lagi, susah payah loh, itu patungnya tinggi banget. Saudaraku, pasti mereka secure lebih lagi, ayo semennya ditambah. Ya, saya mau bilang tadi skrupnya, zaman itu belum ada skrup. Saudaraku ya, oke, pokoknya ini diperkuat, ya, fondasinya diperkuat, ayo. Dah, mereka pulang. Mereka bilang, Allah Israel sudah kalah sama dewa Dagonnya orang Filistin. Besoknya mereka datang lagi, apa yang terjadi? Jatuh lagi patungnya, bahkan saudaraku patah-patah itu patung. Bukan hanya itu, kota Asdod dilanda saudaraku wabah penyakit. Sampai mereka berkata dalam 1 Samuel 5 ayat 7, tabut Allahnya orang Israel jangan terus tinggal di sini. Mesti pergi. Sebab tangan Tuhan. Nah, ternyata tabut itu adalah milik Allah Yehova yang punya power. Menekan kita dan menekan Dagon Allah kita. Mereka hari itu tahu, orang Israel kalah sama orang Filistin. Tapi Allah Israel tidak pernah kalah dengan dewa orang Filistin. Mereka bawa ke tempat lain, saudaraku. Itu ada cerita lain ya. Sudah mau saya cerita, pulang jam 2. Oke, enggak usah, oke. Tapi saudaraku, apa yang saya ingin kita tahu dari kisah ini? Dewa-dewa orang Babel, Bel dan Nebo, harus dilayani terus sama pengikut-pengikutnya. Tapi mereka tidak bisa lakukan apa-apa. Allah Israel, Allah Yehova yang kita sembah, sangat berbeda, sangat kontras. Dan disitulah saudaraku ayat 3 itu datang. Tuhan berkata kepada umat Israel. Saudara lihat ayat 3, Yesaya 46. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan orang Israel. Oke? Sisa-sisa keturunan Yakub, dan itu sisa ada di mana, saudaraku? Mereka ada di pembuangan di Babel. Oke? Itu ditujukan pada orang di pembuangan di Babel. Nanti saudara perhatikan ya, saudara ikuti dulu, nanti saya akan beritahu kepada saudara sesuatu yang luar biasa. Jadi, Tuhan berkata kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan, dia berkata, aku tahu jumlahmu kecil, karena itu pakai kata remnant itu jumlahnya kecil. Dan kamu dalam keadaan yang sangat-sangat tidak enak, kamu jadi tawanan di Babel, ya. Second class citizen. Tiap kali kamu jalan, orang Babel lihat, itu orang tawanan, itu orang tawanan. Benar-benar they were humiliated, so humiliated. Dan terus mereka hanya menangis, kapan kami bisa kembali pulang ke Yerusalem. Oke, itu kerinduan mereka. Lalu mereka melihat saudaraku bahwa kita kan diperbudak sama orang Babylon ya. Berarti orang Babel nih hebat. Dan kalau orang Babel nih hebat, berarti dewa mereka pasti hebat. Tapi Tuhan ngomong sama mereka, ayat 1 dan 2, dewa Bel dan Nebo hancur. Tetapi aku yang tetap tinggal kekal
selama-lamanya. Dan dia berkata kepada orang-orang Israel, jangan takut, aku tetap Allahmu yang hidup, aku tetap menyertai engkau. Karena itu saudaraku, Tuhan tulis kepada orang Israel lewat Nabi Yesaya. Mari kita baca sekali lagi. Oke? Dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Sudah dengar ya? Hai orang-orang yang kudukung. Saudaraku, bahasa Inggrisnya bukan I support, but I carry. Oke? Orang-orang yang kugendong sejak dari kandungan. Orang-orang yang kugendong sejak dari rahim, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul, saudaraku, pakai kata carry sekali lagi. Aku mau gendong kamu dan selamatkan kamu. Saudara lihat sekarang betapa kontras Allah Yehova dengan Bel dan Nebo. Bel dan Nebo harus digendong terus oleh orang Babel. Jadi beban buat orang Babel. Tapi Allah orang Israel, Allah Yehova yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak minta digendong. Dia bisa jalan sendiri. Karena dia Allah yang hidup. Bahkan dia so powerful, dia bisa gendong semua orang yang percaya kepada dia. That is the contrast. So, saudaraku, siapa yang sudah sembah dalam hidup ini? Siapa yang sudah sembah dalam hidup akan menentukan apakah saudara akan hidup menggendong yang saudara sembah atau saudara digendong sama yang saudara sembah. Jadi saudara, kalau saudara lihat ini, kita berkata ya cenglinya, saudara lihat ya masuk akal ya, mari kita percaya sama Allah yang menggendong kita dong. Tapi kenapa, saudaraku? Masih banyak dari kita yang masih lebih percaya kepada Allah yang lain, yang kita harus gendong. Kenapa? Memang, saudaraku, ada satu tokoh Kristen yang berkata, memang hati kita ini pabriknya berhala. Dosa itu membuat kita selalu mencari segala sesuatu dalam hidup ini di luar Tuhan. Ya. Dan kenapa begitu? Karena kita ini lebih mudah dan kita lebih mau percaya kepada yang bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Kita suruh percaya kepada Allah, oh Allah yang memberkati, Allah yang mencukupi semua, Allah yang oh ya. Tapi pekerjaan lebih kelihatan. Gaji tiap 2 minggu atau tiap bulan kelihatan. Investment lebih kelihatan. Rumah, mobil, lebih kelihatan. Wajah kita, penampilan kita lebih kelihatan. We prefer the God whom we can see with our eyes. Dan itu sebabnya kita masih lebih suka mengandalkan ilah-ilah lain yang kita bisa dapatkan di dalam dunia ini. Tapi kalau saudara dengar janji daripada Tuhan ini, dia berkata, aku menggendongmu. Dan saudara lihat, digendong itu dari kapan sampai kapan? Dari rahim ibu. Jadi sebelum lahir ya, sampai nanti putih rambutmu. Siapa di sini saudara sudah putih rambutnya? Berapa, saudaraku 2 minggu yang lalu, saya potong rambut. Ya, saudaraku ya, ini memang orangnya itu saklek banget, datang. What number? Saya tanya. 1.5. Oke. Clipper kan. Nah, saya mulai lihat, saudaraku. Itu kan dipakai itu ya, jubah itu ya. Oke ya. Nah, jubahnya warna hitam, saudaraku. Lalu saya mulai lihat ada potongan-potongan rambut warna putih. Potongan rambut ya, bukan bintik-bintik. Oke. Ya. Saya perlu klarifikasi itu buat saudara semua. Kalau putih-putih dari rambut, saudara pasti bilang, oh itu pasti. Enggak, potongan rambut. Saya mulai lihat, rambut saya sudah mulai ada yang putih. Belum putih semua. Tetapi, saudaraku, saudara perhatikan ya kalimat ini. Tuhan berkata, dari engkau masih di kandungan ibumu,
sampai nanti engkau putih rambutmu. Aku akan gendong kamu terus. Saudara, kalau saudara sudah punya anak di sini, oke, anak saudara sudah teenager. Berapa banyak saudara yang waktu anak saudara masih bayi, masih kecil, saudara gendong? Pernah gendong? Siapa yang pernah? Pernah semua ya? Pernah dong. Oke, sekarang anak saudara teenager. Berapa banyak saudara masih gendong anakmu, sudah teenager? Gak ada ya? Tidak baik untuk occupational health and safety. Oke. Artinya apa saudaraku? Satu kali kita tidak bisa lagi gendong anak-anak kita. Kekuatan kita terbatas, tetapi Allah kita berkata, sampai masa tuamu, aku tetap gendong kamu. Our God is faithful from the beginning till the end. Kalau saudara membaca saudaraku ayat ini, saudara bisa lihat tenses apa. Saudaraku tenses ya, bahasa Inggris ya, tahu ya. Tenses apa yang dipakai? Dua, present perfect tense yang pertama. Apa itu present perfect tense? Sesuatu yang sudah terjadi masa lampau, yang masih terjadi sampai hari ini. In case saudara lupa, saudara belajar apa waktu IELTS tes dulu. Saya ajarin sedikit. Itu present perfect tense yang dipakai. Artinya sesuatu yang terjadi dulu yang masih berlangsung sampai ini. Apa yang terjadi dulu sampai saat ini? Allah menggendong kita. Lalu tenses yang kedua dipakai apa? Future tense. Karena itu ada kata I will. Artinya apa saudaraku? Dari dulu sampai sekarang Allah menggendong kita. Dan sampai nanti dia tidak akan pernah lepaskan kita. Dia gendong kita terus. Itulah Allah kita. He is a faithful God. He is powerful God. He is a God who love and care for us. Trust Him. Trust Him, I said to you. Percayakan hidupmu kepada Dia. Tuhan berkata, engkau tidak usah gendong aku. Aku yang gendong kamu. Saudara-saudara, bahkan waktu orang Israel keluar dari Mesir dan mereka mau masuk tanah Kanaan. Saudara siapkan kitab Ulangan pasal yang pertama. Ayat 30 dan 31. Ini pesan Musa kepada orang Israel waktu mereka mau masuk tanah Kanaan. Tuhan berkata kepada mereka, Ulangan pasal 1 ayat 30, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dia yang berperang untukmu sama seperti dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu dan di padang gurun. Mari baca sama-sama kalimat berikutnya. Lihat Alkitab saudara. Di mana engkau melihat bahwa, ayo, ulangi. Saudara perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. If you want to be blessed, respect the word of God, read it. Okay? Don't look at here, look at your. Ya kecuali saudara mau baca bahasa Inggrisnya, oke. Oke. Saya sudah tidak fasih membaca bahasa Indonesia. Oke, you can read this. Oke. Tapi yang masih bisa bahasa Indonesia baca sini. Oke. Di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu menggendong engkau seperti seorang menggendong anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini, yaitu sebentar lagi engkau masuk promised land. Tuhan yang tuntun kau dari Mesir sampai sekarang. Bukan karena engkau hebat. Engkau sampai sini bukan karena engkau punya kemampuan, pinter perang, pinter survival. No. You are not survivor. God is carrying you. Saya masih ingat, istirahat sebentar ya, break sebentar. Saya masih ingat loh. Saya datang ke Australia ini kali yang kedua, ya tahun 99. Saya waktu itu masih anak saya baru satu, Erik, umur 22 bulan. Oke. Nah saya paling suka saudaraku jalan-jalan sama dia ke park. Karena ada jalan di pinggir sungai Yara, saudaraku senang sekali ya jalan berdua sama dia gitu. Kadang di Botanical Garden gitu. Ya. Dan setiap kali jalan sama dia, saya gandeng dia. Tiba-tiba, saudaraku setelah beberapa saat, dia itu jalannya lebih cepat. Mendahului saya. Lalu dia berbalik. Dan dia mengangkat tangannya. Apakah itu penyembahan? Bukan. Apa? Gendong. Nah, saya boleh tanya sama dia. Kalau dia masih ingat.
Begitu dia angkat tangan gini, enggak ngomong loh. Saya sudah tahu. Dia minta gendong. Saya selalu angkat dia dengan hati yang sangat senang. Taruh di pundak. Dan saya jalan terus. Walaupun napas saya sekarang harus lebih cepat. Ini kan bawa beban. Tapi saya lakukan dengan sukacita. Saya tidak pernah sekalipun tanya sama dia. Waktu dia gini, saya bilang, kamu kan punya kaki. Jangan sia-siakan karunia Allah. Waktu dia berkata, Daddy, I'm tired. Dia tidak usah ngomong, saya tahu. Saya gendong dia. Kalau bapak di dunia yang jahat, tahu menggendong anaknya, apalagi bapak di surga. He knows how to carry us. When we are weak, when we feel hopeless, when we feel cannot move on. Seperti saudara tidak bisa jalan lagi. God is carrying us. Kalau saudara lihat di dalam ayat-ayat tadi, saudara lihat ya. Tadi saya sampaikan, waktu Tuhan cerita tentang berhala dari Nebo dan Bel itu, semuanya harus dilakukan oleh para pengikut dan penyembahnya. Betul ya? Nebonya tidak bisa berbuat apa-apa, Nebonya tidak berbuat satupun. Orang-orangnya yang mengumpulkan emas, yang ngusung sana kemari, taruh di tempatnya, saudaraku. Tapi lihat, saudaraku, bandingkan dengan Allah Yehova. Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Sangat berlawanan. Tidak ada satupun yang disebut, you have to do this. Tapi semuanya berkata, aku yang lakukan ini. Aku sudah lakukan ini. Aku sudah gendong kamu. Aku sudah perhatikan kamu. Aku sudah mengasihi engkau. I've care for you and I will keep caring for you. And I tell you this. This is what the gospel is all about. Inilah Injil itu, saudaraku. Injil itu bukan, saudaraku, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. The good news, gospel good news, is not what we do for God, but what God has done and will do for us. Karena itu, gospel itu bukan usaha kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi Allah yang datang kepada kita, menyelamatkan kita. God is doing everything for us. Hallelujah. That is the gospel. Saudara, kita harus ngerti ini sungguh-sungguh. Karena banyak dari kita masih sering berpikir, kita masih punya konsep tentang Allah kita itu seperti dewa orang Babel, Bel dan Nebo. Yang harus dikasih, harus dipikul. Oh, saya mesti begini, saya mesti begini, saya mesti begini. No. The God of Israel, our God, is the God who just want to be trusted. Dia hanya ingin kita percaya kepada dia. Lempar diri kita ke dalam tangannya. Dan dia berkata, I will carry you. You don't carry me, I will carry you. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya di dalam ayat yang kelima, kembali ke Yesaya 46, ayat yang kelima, Tuhan berkata demikian. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Dan Tuhan berkata, coba kamu bandingkan aku dengan Bel dan Nebo. 180 degrees different. Berlawanan sama sekali. Saudara-saudara, saudara masih ingat di bagian awal saya sampaikan bahwa pesan Tuhan ini lewat Nabi saya disampaikan tahun 700 sebelum Masehi, 700 BC. Oke. Orang Israel dibawa ke pembuangan, saudaraku, di Babel, itu sekitar tahun 630. Dan kerajaan Babel itu hancur
tahun 539. Ada yang berkata, loh kok salah kok, masa tambah turun. Iya ini BC, sebelum Masehi. Jadi ya tambah kecil sampai 0. Sudah lihat ya, Tuhan sampaikan firman ini puluhan tahun sebelum kejadian itu terjadi. Menunjukkan apa? Allah itu ngelihat jauh ke depan. Dan semua difirmankan terjadi. Orang Israel ditawan, dibuang ke Babel. Kemudian saudaraku, Tuhan berkata nanti Babel akan kalah. Bel dan Nebu akan tidak berdaya dan kamu akan kembali. Dan benar saudaraku, waktu Raja Kores mengalahkan Belshazzar, dia langsung kasih peraturan, dia langsung keluarkan pengumuman. Orang Israel balik ke Yerusalem. Dan Tuhan sudah sampaikan itu 100 tahun lebih sebelum terjadi. Saudara-saudara, siapa yang bisa menjamin hidup kita 1 minggu ke depan? Apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun, apalagi 20, 30, 40 tahun. Siapa? Di dalam Lukas pasal 12, Tuhan Yesus kasih cerita. Sudah ingat judulnya Orang Kaya yang Bodoh? Ingat semua? Jangan mesti ingat ya, saya sampaikan bolak-balik. Jangan buru-buru bilang orang yang bodoh. Saudaraku, bodohnya di mana? Sebab kalau bodoh gimana dia bisa kaya? Oke, mesti dipikir dong. Oke, nah, tapi di mana kebodohannya? Dia berkata begini. Setelah dia bikin lumbung-lumbung yang banyak, dia berkata, tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku. Ini lumbung-lumbung bisa memelihara kamu. Bisa protek kamu. Dan Tuhan bilang gini, malam ini nyawamu diambil. Lumbung-lumbung itu tidak bisa bikin apa-apa. They cannot protect you. Saudara-saudara, bagian terakhir ini saya mau tanya kepada saudara semua. Kalau kita masih mau menyelamatkan diri kita dengan apa yang ada dalam dunia ini. Sure, sometimes you can feel, oh this is enough to protect me. But one thing you need to answer, how long they can protect you. Satu kali saudaraku kita tiba di satu titik, satu tempat yang namanya kematian. Apa yang dilakukan oleh semua yang kita percaya itu? Apa yang mereka bisa lakukan untuk kita? Hanya satu yang bisa menggendong kita. Saya ingin tutup saudaraku. Kita lihat kembali Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Ayat 4. Ada 2 kata di situ. Aku menanggung kamu. I will bear you. Oke? Itu memang sama dengan menggendong, tapi bear ini mengandung kata yang gak berbeda. Menanggung ini saudaraku selalu bicara tentang sesuatu harga yang harus dibayar. Dan kedua adalah I will save you. Dan tentu saudaraku bicara tentang save buat orang-orang Israel pada waktu itu. Adalah mereka akan dilepaskan dari cengkraman Babel dan dibawa kembali ke Yerusalem. Tapi buat saudara dan saya, I will save you. Bukan bicara soal penawanan di dalam dunia ini. Kita bicara soal keselamatan. Dan bagaimana Allah bisa menyelamatkan kita? Dia harus bear dulu. Dia harus menanggung dulu. Itu sebabnya saudaraku, kalau saudara baca Yesaya 46, lalu saudara maju ke Yesaya 53, saudara akan dapatkan kalimat ini. Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dan ayat 12, bagian terakhir. Ia menanggung dosa banyak orang. Dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menanggung dosa kita sampai pada kematiannya. Tapi dia bangkit. Saudara tolong perhatikan. Yesus menanggung kita, menanggung dosa kita sampai dia mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit. Artinya apa? Dia bisa carry gendong kita melewati kematian. Gendongan daripada Allah tidak berhenti waktu kita itu mati. Saudara, kalau saudara sekarang merasa digendong oleh sesuatu yang saudara punya di dunia ini, gendongan itu akan berakhir waktu kita mati. Tapi gendongan daripada Allah melewati
titik kematian. Masuk pada kekekalan. Maka saudara ini datang kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, gendong aku. Gendong aku. Kalau saudara capek hari ini, saudara rasa diperbudak oleh apa yang saudara percaya, berhala yang kau simpan di dalam hatimu. Allah berkata, stop carrying your idols. Come to me, the true God who carry you. Saya ingin tutup, saudaraku. Bacakan puisi buat saudara. Tapi saya cuma bacakan aja ya, saya enggak bisa deklamasi gitu ya. Oke, judulnya Footprint in the Sand. One night I dream a dream. Satu malam aku bermimpi as I walking along the beach with the Lord. Seperti aku lagi jalan bersama dengan Tuhan di pantai. Across the dark sky flash scenes from my life. Melewati hari yang terasa gelap dalam hidupku. For it scene, I noticed two sets of footprint in the sand. One belonging to me and one to the Lord. Jadi yang nulis puisi berkata, tiap kali aku ngelihat dua pasang jejak kaki. Dan aku tahu itu jejak kakiku sama jejak kakinya Tuhan. Jalan bersama dengan Tuhan. So beautiful, isn't it? Oke. Lalu dia lanjutkan. After the last scene of my life, flash before me, satu pemandangan itu lewat. I look back at the footprint in the sand. Aku ngeliat lagi di pasir belakangku. I noticed that many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest time. Aku amati waktu aku melewati masa-masa yang paling menyedihkan, masa-masa paling berat dalam hidupku. There was only one set of footprints. Ternyata cuma satu pasang kaki. Tadi dua kaki waktu happy day, dua kaki sekarang waktu masa susah kok cuma satu kaki. This really troubled me, so I asked the Lord about it. Hatiku benar-benar galau, jadi aku tanya sama Tuhan. Lord, you said once I decided to follow you, you walk with me all the way. Tuhan, kau berjanji kalau aku ikut engkau akan berjalan bersamaku senantiasa. But I noticed that during the saddest and most troublesome time in my life. Tapi aku ngelihat bahwa waktu melewati masa-masa yang berat, masa-masa yang paling sedih, there was only one set of footprints. Cuma ada satu pasang jejak kaki. I don't understand why when I needed you most, you would leave me. Aku enggak tahu Tuhan kenapa waktu aku perlu engkau, justru paling perlu engkau masa-masa yang sukar ini, engkau justru tinggalkan aku. And the Lord whispered to me. Tuhan berbisik kepadaku. My precious child, anakku yang kusayangi. I love you, will never leave you. Aku mengasihi engkau dan aku tidak pernah tinggalkan engkau. Tidak akan pernah, never ever, during your trial and testing. Tidak pernah tinggalkan engkau waktu engkau melewati masa-masa yang sukar dalam hidup ini. When you saw only one set of footprints, it was that I carry you. Waktu engkau lihat cuma satu jejak kaki, bukan aku tinggalkan engkau, tapi itu jejak kakiku yang gendong engkau. Engkau tidak usah jalan, aku yang angkat engkau. Don't you want this God? Don't you want this God? Don't you trust Him? God who is carrying us from the beginning till the end. Dan kalau hari ini, saudara sudah lama tidak rasakan kasih Bapa yang menggendong saudara. In this Father's Day, I will pray for you. Supaya saudara alami kasih Bapa boleh dibangkitkan kembali dalam hati saudara. Mari bangkit diri sama-sama. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Saudara, sebelum kita lanjutkan pujian ini, adakah saudara yang hari ini berkata, Father, I need to feel that you carry me. I'm tired carrying all things that I trust in this life. Sekarang aku cuma mau percaya kepadamu. I want to put my trust on you. Saudara, you know that God is speaking to you today. I invite you to ask God to carry you. Seperti Eric, dia tidak ngomong apa-apa. Dia cuma berdiri, dia cuma angkat dua tangannya. I know, He wants me to carry him. I carry him joyfully, joyfully, joyfully. I feel tired, I feel exhausted, but there's always joy in my heart. Saudaraku, kalau saya, ya Tuhan katakan Bapa yang jahat seperti itu. Your good Father in heaven is more than that. Just raise your hand, both your hands to Him. Father, carry me. Carry me. Haleluya. Buat saudara, angkat tanganmu tinggi dalam Tuhan. Lord, Father, carry me. Carry me. Carry me. Carry me. Carry me, Father. Carry me. I'm tired. I'm weary. I'm afraid. I feel so weak. I feel so helpless. I feel so hopeless. I don't know what will happen in my future. Lord, I'm afraid to face my future. Carry me, Father. Only you can carry me till the end, until I see your face. Bapa di surga, setiap tangan yang terangkat, ulurkan tanganmu ya Tuhan. Dan biar firman kebenaran ini Engkau hidupkan dalam hati mereka. And I just pray special revelation today. Touch their feeling, touch their emotion by your truth. Tuhan, jamah perasaan mereka dengan kebenaran-Mu. Kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menyembuhkan, kebenaran yang memulihkan. Biar hari ini Tuhan, kami semua boleh tahu, kami tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Bapa menggendong kami. Bapa yang menyediakan semuanya. Hari ini kami boleh berhenti dari semua kegelisahan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami. Kami tahu Engkau seperti Engkau menuntun orang Israel keluar dari Mesir sampai kepada Promised Land. Engkau menggendong mereka. Engkau juga menggendong kami hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Semua orang-orang muda di sini Bapa, biar mereka hari ini mulai tahu perjalanan mereka sampai putih rambut mereka adalah perjalanan kasih karunia. Mereka boleh mengalami hari demi hari kasih-Mu yang menggendong mereka. Kami yang sudah putih rambut, kami boleh tahu kami ada di sini hari ini karena kemurahan-Mu sudah menggendong kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih biar firman-Mu ini meteraikan dalam hati kami. Terus kami pegang. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi kalau Engkau bisa melihat perjalanan orang Israel masuk ke Babel kembali, Engkau bisa melihat perjalanan kami sampai pada akhirnya. Dan kami rindukan satu hari kami boleh melihat kemuliaan-Mu, boleh masuk dalam kekekalan, dan kami boleh berkata, Father, thank you. I'm here because you carry me. I'm here because you love me. I'm here because of your grace. Pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya.